Halo, selamat berjumpa lagi dengan channel Matematika yang Asik dengan Pak Sandi atau Mr. Sandy. Hari ini kita akan membahas pembahasan soal-soal pas ganjil di sebuah sekolah. Oke, nah ini ada beberapa soal di kelas 5 ya, kurikulum 2013. Nah, ini soalnya ada dua pokok ya. Masing-masing soal nanti ada option PG-nya dan ada uraiannya. Oke, yang pertama ada soal seperti ini ya. Pilihlah jawaban yang tepat. Yang nomor 1, perbandingan banyaknya topi terhadap jumlah tas dan topi adalah A, B, C, atau D. Untuk menjawab soal seperti ini, kita hitung jumlah topinya ada berapa? 1, 2, 3. Jumlah tasnya ada 1, 2, 3, 4. Jumlah seluruh topi dan tas berarti 3 tambah 4 adalah 7. Jadi untuk perbandingan topi terhadap jumlah tas adalah 3 berbanding 7. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Soal yang kedua, perbandingan banyaknya anggur terhadap apel adalah anggurnya 2, apelnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi jawabnya untuk anggurnya adalah anggurnya 5, jumlah apelnya 2, maka perbandingan anggur dan apel adalah 5 berbanding 2. Jadi jawabannya yang C ya. Soal nomor 3, rumus yang tepat untuk mencari kecepatan adalah, ingat, untuk rumus seperti ini kita boleh menggunakan metode segitiga, di mana untuk S-nya itu di sini adalah jarak di atas, V-nya itu ada kecepatan meter per sekon, jarak ada 1 meter, T-nya itu ada waktu 1 sekon. Jadi kalau nanti ditanya ini ada garis ini artinya nanti per, kalau kali itu berarti kali. Kalau ditanya S maka V kali T. Kalau ditanya T berarti S per V. Kalau ditanya V maka S per T. Ya, ingat untuk soal-soal atau rumus yang ada 3 kita bisa gunakan metode segitiga. Nah, ini jadi jawaban seperti ini adalah kalau ditanyanya V berarti S per T atau jarak per waktu. Oke, berikutnya soal nomor 4. Rumus yang tepat untuk mencari jarak adalah sama seperti tadi. Jaraknya di atas, V-nya di bawah, dan T-nya di bawah. Untuk S atau jarak sama dengan V kali T. S sama dengan V kali T. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Kemudian rumus yang tepat untuk mencari waktu. Nah, ini sama dengan segitiga. Mencari waktu berarti S-nya jarak di atas, V-nya di bawah, T-nya waktunya di bawah. Jadi untuk mencari T atau waktu sama dengan S per V ya. Nah, ini jadi jawaban yang benarnya adalah C. Selanjutnya soal yang nomor 6. 2 km sama dengan meter. Apakah A, B, C, atau D? Nah, untuk menjawab seperti ini kita harus mengingat tangganya ya. Tangganya seperti ini, km, hm, dm, meter, dm, kemudian cm, dan terakhir mm. Nah, tangga ini kalau kita turun ya, turun 1 tangga itu artinya dikali 10, turun 2 tangga berarti 100, turun 3 tangga berarti 1000, dan seterusnya. Tetapi kalau naik nanti dibagi 10 dan dibagi 10. Kebalikannya ya, kalau ke bawah itu dikali, kalau ke atas dibagi. Nah, untuk menghafalkan seperti ini saya punya metode mengingat yang mungkin kalian lucu, tapi yang penting intinya bisa. Nah, ini contoh mengingatnya KM, DHM, DAM, M, DM, CM, MM kita singkat dengan kucing hitam dalam mobil, Desi cantik mondar-mandir. Apa itu? Kucing hitam dalam mobil, Desi cantik mondar-mandir. Kata-kata kucing diambil dari K-nya, KM, hitam, HM, DAM, dalam, M, mobil, Desi cantik mondar-mandir. Itu hanya untuk mengingat secara simpel. Adapun yang lainnya boleh kalian trik-trik yang lain ya. Jadi untuk menghafalnya boleh seperti itu. Jadi untuk jawaban di sini 2 km. 2 km ini sama dengan
turunnya 1, 2, 3, berarti turun 3 tangga, berarti dikali 1000, jadi hasilnya 2000 meter. Jawabannya yang A ya. Selanjutnya untuk soal nomor 7, rumus yang tepat untuk mencari debit adalah sama seperti tadi, sama seperti jarak. Sekarang kita debit. Ada ini, V itu volume, satuannya liter ya, D itu adalah debit, T-nya itu adalah waktu. Jadi untuk mencari volume, V sama dengan debit kali waktu. Kalau mencari waktu sama dengan volume per debit. Yang mencari ini ya volume per debit. Kalau mencari debit berarti volume per waktu. Jadi tanya adalah debit ya. Berarti debit sama dengan volume per waktu. Jadi jawabannya yang B. Yang nomor 8, rumus yang tepat untuk mencari volume adalah sama seperti tadi, yaitu menggunakan metode segitiga. Kalau mencari jadi volume. Kalau volume berarti debit kali waktu. Jadi jawabannya yang A ya. Kemudian nomor 9, rumus yang tepat untuk mencari skala. Masih ingat dengan skala waktu pelajaran kelas 4 atau kelas 5? Pelajaran ini pelajaran yang favorit berlanjut nanti di kelas 6, kelas 7, 8, 9 sampai 12 ya. Nah, ini kalau mencari skala, ingat di atas adalah JP. JP itu adalah jarak peta, JS itu jarak sebenarnya skala. Maka mencari skala sama dengan ya, JP jarak peta sama dengan skala kali jarak sebenarnya. Kalau mencari skala berarti jarak peta per jarak sebenarnya. Ya, kalau cari JS jarak sebenarnya berarti JP per skala. Di sini yang ditanyanya adalah skala, berarti JP per JS. Jadi jawabannya yang C ya. Next, nomor 10 yang termasuk satuan jarak. Dan satuan jarak tentunya kalau rupiah itu satuan adalah mata uang, detik adalah waktu, kilo massa, jarak berarti kilometer. Jadi jawabannya yang D ya. Next, untuk yang bagian 2, jawablah pertanyaan berikut. Nah, ini di nomor 11 ini ada sebuah persegi panjang, panjangnya 8, lebarnya 5, dihitung luasnya. Masih ingat dengan rumus ini? Rumus ini adalah luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, panjangnya 8, lebarnya 5. Jadi 8 kali 5 adalah 40 cm dikali cm berarti cm pangkat 2 atau cm persegi. Selanjutnya ini ada nomor 12 yaitu persegi, dengan mana rusuknya atau sisi 11 ini adalah 7, karena luas persegi itu adalah S kali S, jadi 7 kali 7 jadi 49 cm persegi. Sama cm kali cm berarti cm-nya ada 2, pangkat 2. Kemudian yang ke-13 ini hitung luas segitiga di atas. Untuk menjawab di atas adalah luas segitiga. Masih ingat dengan rumusnya, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Setengah atau 1/2 dikali alasnya itu adalah 4, kemudian tingginya 10, jadi 4 kali 10, 40 dibagi 2 hasilnya 20 cm persegi. Selanjutnya ini ada sebuah lingkaran dengan jari-jari 14 hitungan keliling tersebut. Untuk menjawab soal ini kita mengingat bahwa keliling lingkaran adalah 2 VR. V-nya karena ini R-nya jari-jari 14 berarti kita gunakan 22/7. Kalau tidak bisa dibagi 7 kita gunakan 3,14 ya. Nah, ini 2 dikali 22/7 kali 14. Hasilnya adalah 7 bagi 7 1, 14 bagi 7 hasilnya 2, jadi 2 kali 2 44 kali 2 88 cm persegi. Centimeter ya. Keliling tidak ada perseginya ya. Jadi 88 cm saja. Ini pangkat 2-nya diadakan ya. Kemudian nomor 15 ini ada burung, kemudian ada ulat, ulatnya ada 2, burungnya ada 6. Berbanding banyak ulat terhadap jumlah ulat dan burung. Maka ulatnya itu kan 2. Kemudian burungnya ada 1, 2, 3. Burungnya ada 2 kali 3, 6 ditambah 2 jumlahnya 8 ya. Ingat ini soal jebakan terhadap jumlah ulat dan burung. Ulatnya 2, burungnya 6, berarti 8. 2 berbanding 8, tapi dengan 1 berbanding 4. Oke, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa kalian like dan subscribe untuk video berikutnya.
Terima kasih, semoga bermanfaat.